Maka dari itu, bisa saja seorang ASN atau PNS berpeluang mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya 1 kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana skema pensiun aparatur sipil negara kini kembali muncul lagi di permukaan. Tentu hal ini juga mengingat pemerintah mulai memikirkan skema pensiun yang dianggap bisa menimbulkan beban negara. Apalagi hal ini juga sudah tertuang begitu ya dalam kerangka ekonomi pemerintah di tahun 2025 nanti. Apakah dengan skema pensiun yang baru beban negara akan teringankan ke depannya? Kita lihat begitu ya, dalam banyak ASN masuk usia senja, dana pensiun jadi beban negara. Masuk ke slide pertama, baru-baru ini memang betul hitung-hitungan gambaran perubahan skema pensiun mulai digaungkan kembali oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun sepakat bahwa perubahan skema pensiun dari ASN ke depan sudah dalam posisi urgent untuk dilakukan. Kalau di sini juga mengingat bahwa tren begitu ya penurunan populasi terkhusus aparatur sipil negara atau ASN juga sudah mulai terlihat dan bisa saja membebani anggaran negara. Misalnya saja, berdasarkan data buku statistik aparatur sipil negara di semester pertama 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini ternyata sudah ada sebanyak 4.282.429 ASN aktif atau ASN yang masih berdinas. Nah, ini dibagi begitu ya menjadi 2, yaitu PNS dan juga P3K di dalamnya. Dan per 30 Juni 2023 pula jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi atau mencapai 2.679.930 ASN yang mendekati batas masa pensiun mereka. Bisa Anda bayangkan pula besarnya beban negara dalam menanggung dana pensiun ASN sangatlah besar. Dan begitu ya, kita lihat juga seberapa besar sih secara hitung-hitungan atau secara angka detail anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terkhusus untuk dana pensiun ASN. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini untuk anggaran dan juga hitung-hitungan dana pensiun ASN, begitu ya, menarik apabila kita cermati lebih mendalam terkait berapa besar anggaran yang harus disiapkan negara untuk menanggung biaya pensiun para ASN di tanah air. Karena hingga tahun 2021 saja menurut catatan dari Kementerian Keuangan, beban yang ditanggung oleh negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atas dana-dana pensiun dari ASN di negeri ini. Angka sebesar ini diketahui juga dibagi pada 2 peruntukan sebesar 900 triliun rupiah ini untuk ASN di pemerintah pusat dan juga sisanya 1.900 triliun rupiah ini juga diperuntukkan untuk ASN di wilayah pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Dari angka yang besar ini pula menjadikan pemerintah mulai menjajaki lagi dan menggaungkan kembali urgensi perubahan skema pensiun yang mana yang paling tepat agar tidak begitu membebani anggaran negara ke depannya. Lalu apa saja opsi yang dilakukan pemerintah terkait hal ini dan juga apa perbedaan dari skema pensiun di masa depan nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa wacana skema DAPEN ASN terbaru. Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah terkait skema lama yaitu Pay as you go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded bagi dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang dengan skema lama betul begitu ya, ASN mendapat uang pensiun angkanya lebih kecil, tapi dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi inilah yang menurut secara hitung-hitungan pemerintah cukup memberikan beban bagi negara. Bahkan pemerintah juga ikut menanggung hingga
ke janda, lalu juga ke duda begitu ya, istri atau suami dari ASN yang ditinggalkan, dikalikan dengan jumlah ASN yang ada di Republik ini. Skema ini juga dianggap memberatkan pemerintah karena memang jadilah muncul atau terdapat opsi fully funded yang kini sedang dikaji juga oleh pemerintah. Di mana dalam skema ini atau skema fully funded ini, di mana secara sederhana dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dalam metode atau skema ini pula hitung-hitungannya adalah berapapun dana yang diharapkan ketika selesai dalam tenor tertentu, dan itulah yang juga diperhitungkan. Pada dasarnya dengan skema ini semua pembayaran manfaat pensiun ASN akan diambil secara penuh dari total dana yang terkumpul selama ASN tersebut berdinas. Maka dari itu bisa saja seorang ASN atau PNS berpeluang mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya satu kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana yang juga bisa terbilang sangat besar begitu ya, bisa saja terdapat peluang untuk diselewengkan oleh oknum. Maka pemerintah pun juga berencana memberikan mandat bagi Kementerian Keuangan atau pensiun dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pensiun dari PNS ke depannya. Tentu bagaimanapun skema yang akan diterapkan nanti semoga juga menjadi skema atau aturan yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik untuk para ASN bisa mendapat angka yang sesuai dari hak atas uang pensiunnya, dan juga tentunya bagi negara bisa teringankan bebannya dalam mengelola dana pensiun ASN di Republik ini. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa. Dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Kok beda ya? Halaman 1, halaman 2. Nah, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga perekonomian, kita terus menggunakan instrumen, dan salah satu instrumen yang paling sering dan memang selalu menyentuh hajat hidup orang banyak adalah anggaran pendapatan belanja negara dan terutama instrumen perpajakan. Instrumen ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir.
ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Makanya waktu undang-undang itu ditetapkan, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak bahkan tidak dipungut PPN-nya atau PPN-nya dibebaskan. Jadi waktu 10% menjadi 11 dan 11 menjadi 12, barang-barang ini bahkan tidak membayar pajak atau PPN-nya dibebaskan. Ini adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, bahkan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan berbagai macam barang dan jasa seperti rumah sederhana, air minum. Total dari barang dan jasa tadi yang tidak membayar PPN, PPN-nya ditanggung pemerintah. Seharusnya mereka membayar PPN sesuai dengan barang dan jasa yang lain, tapi karena pemerintah DPR dalam hal ini memberikan keberpihakan, mereka dibebaskan PPN-nya, maka pemerintah yang membayar. Biayanya mencapai diestimasi 265,6 triliun rupiah agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk barang-barang yang masih terkena PPN, namun kita juga dalam hal ini melihat sebagai barang yang dibutuhkan masyarakat, oleh kami semua dari kementerian bersama Pak Menko memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Dan tentu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR, agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Nah, desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan, dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan, terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif, yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan, itu bisa meningkat kegiatannya. Karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan
bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri, dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga, dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga. Kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat, namun APBN itu instrumen bernegara bersama untuk seluruh perekonomian dan untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka APBN harus terus dijaga sehat dan harus sustainable atau berkelanjutan. Banyak sudah contoh negara-negara apabila APBN-nya sendiri tidak sehat dan tidak sustainable, maka APBN bukan sumber solusi tapi dia menjadi sumber krisis. Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat dengan 3 fungsi yang penting, yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan distribusi. Bagaimana kita membuat perekonomian sehat melalui APBN, menjaga stabilitas, apalagi sering terjadi guncangan-guncangan dari mulai COVID, geopolitik, kenaikan harga komoditas, bahkan waktu krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2010. APBN adalah instrumen yang diandalkan untuk menjaga stabilitas. Dan fungsi distribusi untuk mewujudkan azas gotong royong dan keadilan. Yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi. APBN juga menjadi instrumen untuk berbagai fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan menjaga lingkungan dan untuk memperbaiki inklusivitas. Dan APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Nah, di dalam APBN ini undang-undang perpajakan menjadi salah satu instrumen yang menentukan. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disetujui dan disepakati oleh DPR dan sudah mulai berjalan sejak tahun 2022 disetujui, 2023 kita jalankan, itu menganut azas keadilan, kesederhanaan,
efisiensi, dan menjaga kepentingan nasional. Undang-undang HPP didesain karena kita tahu internasional juga bergerak dari sisi global taxation regime. Maka kita harus bisa melindungi dan menjaga basis perpajakan kita. Sementara kondisi ekonomi Indonesia tentu tidak sama dengan negara-negara lain dan siklus global. Maka selalu dicari titik keseimbangan menjaga perekonomian dalam negeri, namun pada saat yang sama antisipatif terhadap perubahan dan pergerakan yang terjadi baik di regional maupun global. Undang-undang HPP ini bertujuan untuk terus menjaga percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama semenjak terkena shock yang luar biasa dari COVID atau pandemi COVID-19. Kita juga dengan Undang-Undang HPP ingin mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Dengan Undang-Undang HPP menjadi landasan kami untuk terus melakukan reformasi di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan. Dengan Undang-Undang HPP kita terus meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak kita. Maka fungsi edukasi, informasi akan terus kita lakukan. Dan Undang-Undang HPP adalah undang-undang untuk mencapai penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan negara kita. Jadi mengumpulkan penerimaan negara itu adalah untuk tujuan bersama, untuk tujuan membangun, karena banyak sekali aspek pembangunan yang masih membutuhkan dukungan APBN. Nah, saya akan men-skip ya, APBN dan Undang-Undang HPP itu merupakan perwujudan dari 3 fungsi tadi: alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Ini adalah fungsi yang akan terus kita jaga agar perekonomian kita bisa berjalan seimbang. Banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging atau dengan negara, tentu negara di region maupun dalam G20. Kita lihat yang di sebelah kiri 11% atau ke-12 dibandingkan banyak negara. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, di dalam menjalankan policy ini kita sungguh berhati-hati. Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga stabil. Kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5, banyak yang kemudian mengasosiasikan deflasi dari sisi pangan sebagai daya beli, karena ini adalah sebetulnya koreksi dari harga pangan tahun lalu yang sangat tinggi, dan penurunan harga pangan tentu mendukung daya beli masyarakat.
Kami selalu menyampaikan core inflation sendiri masih tumbuh di sekitar 2%. Bahkan di angka terakhir di atas 2%. Ini menggambarkan demand masih tetap terjaga tumbuh. Konsumsi domestik kita juga masih tumbuh baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, indeks kepercayaan konsumen masih tinggi dan dalam posisi yang stabil meningkat. Indeks penjualan retail juga tetap positif. Kami sangat hati-hati melihat bagaimana pengalaman kenaikan PPN 11% pada saat post-COVID. 2021 ke 2022, waktu itu Undang-Undang HPP diberlakukan tanggal 1 April 2022. PPN naik dari 10 ke 11. Kita lihat berbagai data, lesson learned adalah menggambarkan perekonomian kita tetap relatively stabil dan bahkan ada indikator perbaikan dari mulai jumlah peningkatan pekerja, jumlah pekerja formal. Ini tahun 2023 post kenaikan PPN 11%. Dengan berbagai stimulus yang sering kita gunakan, menggunakan APBN, menggunakan penerimaan pajak juga untuk menstimulus ekonomi lagi. Dan pada saat 2023 itu harga komoditas juga sudah mulai turun seperti yang kita rasakan. Kami melihat jumlah dari peningkatan pekerja, pekerja formal, dan juga setoran PPh 21 yaitu setoran dari pajak penghasilan dari gaji karyawan itu mengalami kenaikan double digit. Serta inflasi yang terus terjaga rendah. Tahun 2022 waktu itu kenaikan inflasi lebih karena dipicu harga minyak dan harga minyak goreng karena terjadinya perang di Ukraina. Itu pun kami menggunakan APBN untuk menstabilkan. Jadi poin kami adalah kami akan terus melihat data, mendengar masukan dan memperbaiki kebijakan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, insentif meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, ya, secara selektif karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Insentif perpajakan yang kita berikan setiap tahun sejak tahun 2020 yaitu mencapai 246, untuk tahun 2025 ini insentif perpajakannya akan melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, mencapai 445,5 triliun rupiah. Dan kalau dihitung berdasarkan rasio PDB itu sudah mencapai 1,83%. Yang lebih tinggi pada saat COVID 2020 ke 2021, waktu itu kita memberikan insentif perpajakan yang luar biasa besar hingga mencapai 1,85% dari GDP. Tahun depan hanya lebih sedikit saja turunnya dibandingkan pada situasi COVID, yaitu mencapai 1,83% dari PDB. Ini nominalnya mencapai 445,5 triliun rupiah. PPN sendiri mengambil 265,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan.
22% atau 98,6 triliun insentif perpajakan untuk membantu dan mendorong UMKM. Itulah yang kita lakukan. Meskipun ada undang-undang perpajakan, ada tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa, dan pelaku ekonomi.